Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Dwi Putri dengan NPM 23106311-277. Kelas 4B MPI, mata kuliah Final Project Literasi Digital dengan dosen pengampu Bapak Agung Susilo Yuda Irawan, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cyberbullying dan kekerasan online. Tujuannya yang ada 4. Yang pertama, dapat memahami definisi cyberbullying dan kekerasan online. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk cyberbullying dan kekerasan online. Yang ketiga, dapat memahami dampak cyberbullying dan kekerasan online. Dan yang terakhir, dapat mengetahui cara mencegah cyberbullying dan kekerasan online. Definisi cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, atau email. Pelaku cyberbullying biasanya bertujuan untuk menyakiti, mengancam, atau mempermalukan korban. Sedangkan kekerasan online adalah bentuk kekerasan yang dilakukan melalui media digital seperti penyebaran konten yang bersifat ujaran kebencian, pornografi, atau ancaman. Pelaku kekerasan online biasanya bertujuan untuk menyebarkan kebencian, menakut-nakuti, atau mengintimidasi korban. Selanjutnya, bentuk-bentuk cyberbullying dan kekerasan online. Cyberbullying dan kekerasan online dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain yang pertama, penyerangan verbal. Pelaku cyberbullying akan mengirimkan pesan yang bersifat menghina, mengejek, atau memfitnah korban. Yang kedua, penyebaran konten negatif. Pelaku cyberbullying akan menyebarkan konten negatif tentang korban seperti foto atau video yang bersifat memalukan atau menyinggung. Yang ketiga, pemblokiran atau pengucilan. Pelaku cyberbullying akan memblokir atau mengucilkan korban dari media sosial atau platform digital lainnya. Yang keempat, pelecehan seksual. Pelaku cyberbullying akan mengirim pesan atau konten yang bersifat pelecehan seksual kepada korban. Yang kelima, penyebaran ujaran kebencian. Pelaku cyberbullying akan menyebarkan ujaran kebencian yang ditujukan kepada korban seperti berdasarkan ras, agama, atau gender. Dampak cyberbullying dan kekerasan online. Cyberbullying dan kekerasan online dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban, antara lain kesedihan, kecemasan, dan kemarahan, penurunan harga diri dan kepercayaan, dan gangguan pola tidur dan pola makan, kesulitan berkonsentrasi dan belajar, perilaku agresif dan antisosial, pikiran untuk bunuh diri. Pencemaran karakter. Yang pertama, penyebaran informasi palsu atau merusak reputasi seseorang. Dampak jangka panjangnya, ini ada contoh kasusnya, mahasiswa UNY sebar hoax pelecehan seksual dikarenakan sakit hati karena tidak diterima menjadi anggota BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sini ada undang-undang penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang pertama, penggunaan bahasa kasar atau merendahkan secara online. Yang kedua, peran platform dalam mencegah framing. Penghinaan, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, kayak dia menuduhkan sesuatu hal yang tidak kita lakukan, itu bisa ada pasalnya, pasal 310 ayat 1 KUHP, ancaman hukuman maksimal 9 bulan. Pasal 310 ayat 3 KUHP bukan merupakan pencemaran atau termasuk yang tertulis jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Selanjutnya, perundungan atau harassment, pengulangan tindakan negatif untuk mengganggu atau menyakiti individu. Misalnya kalau kita melihat adanya perundungan, tindakan negatif yang menyakiti seseorang, itu kita penting melaporkannya dan penanganan kasus ini. Dampak cyberbullying, dampak psikologisnya, stres, depresi, kecemasan, potensi dampak jangka panjang. Dampak sosialnya, isolasi sosial, gangguan hubungan personal. Nah, untuk dampak jangka panjangnya, cyberbullying pada seseorang itu mengalami gangguan mental. Dia merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Terus emosionalnya nggak stabil. Dia kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Selanjutnya, fisik. Gangguan fisik.
kurangnya tidur, atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Hate speech. Hate speech adalah bentuk kekerasan online yang berupa ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat ditunjukkan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, gender, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian dapat menimbulkan rasa takut, terintimidasi, dan terisolasi bagi korban. Selanjutnya, intimidasi online. Intimidasi online adalah bentuk kekerasan online yang berupa ancaman atau tindakan yang bertujuan untuk menakut-nakuti korban. Intimidasi online dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengirim pesan ancaman, menyebarkan rumor, atau menyebarkan foto atau video yang bersifat memalukan. Di sini ada contohnya. Di slide selanjutnya ada ancaman dan penyebaran konten kekerasan. Ancaman dan penyebaran konten kekerasan adalah bentuk kekerasan online yang berupa ancaman untuk melakukan kekerasan atau penyebaran konten kekerasan. Nah, ancaman kekerasan dapat berupa ancaman untuk melukai, membunuh, atau menculik korban. Penyebaran konten kekerasan dapat berupa foto atau video kekerasan atau konten yang mempromosikan kekerasan. Ya, ini ada contohnya juga ya sesuai di PPT. Dampak kekerasan online. Dampak kekerasan online terhadap individu merasa trauma psikologi dan potensi ancaman terhadap keamanan fisik. Kalau ancaman dampak terhadap kekerasan online terhadap masyarakat, dia pergeseran budaya dan nilai, peran media untuk membentuk opini publik, itu yang terhadap masyarakat. Cara mencegah kekerasan online. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan online. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang kekerasan online. Yang kedua, mengajari anak-anak dan remaja tentang cara menggunakan media digital dengan aman. Yang ketiga, mendukung lingkungan yang positif dan inklusif. Yang keempat, meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja saat menggunakan media digital. Penanganan kekerasan online. Jika Anda atau orang yang Anda kenal menjadi korban kekerasan online, berikut ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, simpan bukti-bukti kekerasan online seperti pesan, foto, atau video. Yang kedua, laporkan kekerasan online ke pihak berwenang seperti polisi atau Komnas Perempuan. Yang ketiga, dukung korban untuk mendapatkan bantuan profesional seperti konseling atau terapi. Yang terakhir, kesimpulan, cyberbullying dan kekerasan online adalah masalah serius yang dapat menimbulkan dampak negatif yang mendalam bagi korban. Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang cyberbullying dan kekerasan online serta mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.